dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut akan memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga bisa tepat waktu dalam mengisi absensi tersebut. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya, minggu lalu kita belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Coba apa saja teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan itu? Iya, pinter. Di antaranya yaitu ada panel surya, ada sensor cahaya, ada alat pemurihan air, dan lain sebagainya. Oke. Ibu ingin bertanya nih, kalian sudah sarapan belum? Nah, jika kita itu bisa makan makanan apa saja atau tidak ya? Semua makanan itu bisa kita makan atau tidak ya? Lalu, kenapa ya jika kita makan makanan yang tidak sehat itu dapat membuat kita sakit? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari anak-anak ikuti dan amati pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan bagi manusia. Oke, sekarang kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Anak-anak juga silakan baca materi yang sudah ada di e-learning. Oke, yang pertama kita bahas mengenai nutrisi. Nah, di sini ada pengertian dari nutrisi. Nah, nutrisi sendiri merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan proses metabolisme secara seimbang. Nah, nutrisi ini terkandung dalam makanan yang manusia konsumsi sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kebutuhan energi. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Di antaranya yaitu ada usia, ada jenis kelamin, ada aktivitas, lalu yang terakhir yaitu ada berat badan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar dari bayi dan anak-anak. Nah, untuk bayi ini hanya mengkonsumsi ASI saja, tetapi hal tersebut sudah memenuhi kebutuhan energinya. Sedangkan untuk anak-anak tidak cukup jika hanya mengkonsumsi satu jenis makanan, karena anak-anak sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, untuk anak-anak lebih membutuhkan banyak energi. Lalu, untuk faktor yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Nah, coba anak-anak di sini lihat, ada gambar dari anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, untuk kebutuhan energi dari anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan, karena anak laki-laki memiliki aktivitas yang lebih banyak dan lebih aktif. Lalu yang ketiga yaitu ada aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini gambarnya Ibu ambil contoh ada petani dan ada guru. Nah, untuk petani sendiri biasanya bekerja di sawah, di ladang, dan di kebun. Lalu untuk Pak Guru biasanya bekerja di sekolahan, yaitu mengajar ya. Nah, tentu untuk kebutuhan energinya, petani ini lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan dengan guru. Yang terakhir yaitu ada faktor berat badan. Nah, di sini dapat terlihat ada gambar dari orang yang berbadan gemuk dan orang yang berbadan kurus. Maka orang yang berbadan gemuk ini akan membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang berbadan kurus. Selanjutnya
ada jenis-jenis nutrisi. Nah, jenis-jenis nutrisi ini ada 6. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, lalu ada mineral, ada vitamin, dan yang terakhir yaitu ada air. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita bahas mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat ini di setiap molekulnya mengandung hidrogen, karbon, dan oksigen. Nah, karbohidrat ini terdapat 3 jenis, yaitu ada gula, ada pati, dan ada serat. Nah, untuk gula sendiri biasanya didapatkan dari madu, dari buah-buahan, maupun dari susu. Di sini ada pati. Nah, pati itu biasanya didapatkan dari tumbuhan. Lalu yang terakhir ada serat. Nah, serat ini biasanya didapatkan dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran. Lalu fungsi utama dari karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Di sini ada gambar dari contoh-contoh karbohidrat. Sini ada nasi, ada jagung, ada ubi, dan ada kentang. Yaitu ada lemak. Nah, fungsi dari lemak sendiri yaitu bisa sebagai sumber energi, lalu sebagai melarutkan vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai pelindung organ penting dalam tubuh. Nah, organ penting dalam tubuh itu diantaranya ada jantung, ada paru-paru, dan ada ginjal. Nah, organ tersebut selain dilindungi oleh rusuk, tetapi juga dilindungi oleh lemak. Tetapi tentunya lemak itu juga jangan berlebih karena akan mengganggu fungsi dari organ tersebut. Lalu sebagai pengatur suhu tubuh. Contohnya, ketika kita berada dalam ruangan ber-AC, maka kita akan merasa masih hangat karena kita memiliki lemak dalam tubuh. Lalu lemak ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada lemak nabati atau lemak tak jenuh dan ada lemak hewani atau lemak jenuh. Nah, untuk lemak nabati ini biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada alpukat, ada duren, ada kelapa, dan ada kacang tanah. Lalu untuk lemak hewani, di sini contohnya ada telur, ada susu, ada ikan, dan ada daging. Nah, lemak hewani ini atau bisa disebut dengan lemak jenuh, jika dikonsumsi secara berlebih, maka akan menimbulkan beberapa penyakit, di antaranya yaitu jantung koroner, atau juga kolesterol, stroke, dan lain sebagainya. Nah, jika seperti itu, lemak hewani juga dapat disebut dengan lemak jahat, dan lemak nabati disebut dengan lemak baik. Selanjutnya ada protein. Nah, selain karbohidrat dan lemak tadi, protein juga memiliki fungsi sebagai sumber energi, lalu membangun sel-sel yang rusak. Nah, hal ini dapat dilihat dari orang yang sakit. Jika dalam masa pemulihan, maka orang tersebut biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Lalu yang terakhir yaitu sebagai pembentuk antibodi. Nah, protein ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani itu dari hewan. Lalu untuk protein nabati yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini contohnya protein hewani itu ada telur, ada daging, ada ikan, dan lain sebagainya. Lalu untuk protein nabati biasanya didapatkan dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan selanjutnya yaitu ada mineral. Nah, mineral ini berfungsi untuk proses pembangunan sel. Nah, biasanya didapatkan dari makanan yang mengandung kalsium, lalu membantu reaksi kimia tubuh yang biasanya didapatkan dari makanan yang mengandung besi, kalium, dan seng, lalu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang didapatkan dari makanan yang mengandung besi
dan seng. Lalu sebagai pembentukan dan pemeliharaan tulang didapatkan dari makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Selanjutnya, mineral ini terdiri dari dua, yaitu ada mineral makro dan ada mineral mikro. Nah, untuk mineral makro sendiri merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mineral mikro yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, di sini mineral makro yaitu diantaranya ada kalsium, ada natrium, fosfor, klorida, kalium, magnesium, dan sulfur. Lalu untuk mineral makronya sendiri terdiri dari zat besi, zinc, yodium, mangan, selenium, fluor, tembaga, kromium, dan molybdenum. Lalu di sini ada tabel berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mineral itu ada kalsium, fosfor, sodium, dan lain sebagainya. Nah, mineral tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, biasanya sumbernya itu ada dari telur, sayuran, kulit pisang, kentang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai vitamin. Nah, fungsi dari vitamin sendiri yaitu mengatur fungsi-fungsi metabolisme tubuh, lalu mencegah beberapa penyakit kronis, menjaga nafsu makan, menjaga kesehatan mental, menjaga kekebalan tubuh. Nah, untuk vitamin ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam air, yaitu ada vitamin B dan vitamin C. Lalu untuk vitamin yang larut dalam lemak, yaitu biasa anak-anak sebutkan dengan ADEK ya, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, untuk vitamin D sendiri di sini biasanya ada dari ikan, dari sayur-sayuran. Vitamin C biasanya dari buah-buahan. Lalu untuk vitamin ADK sendiri yaitu ada maksudnya vitamin A, D, E, dan K itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan daging-dagingan ya. Selanjutnya ada tabel jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa macam-macam vitamin itu ada vitamin A, B, D, E, dan K itu juga memiliki manfaatnya masing-masing. Di antaranya yaitu menjaga kesehatan mata, mengatur fungsi tubuh, membentuk kolagen, dan lain sebagainya. Nah, untuk sumbernya sendiri yaitu bisa dari susu, dari telur, dari hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada air. Nah, 60-80% dari makhluk hidup itu terdiri atas air, sehingga manusia itu dianjurkan untuk mengkonsumsi 2 liter air per harinya atau setara dengan 8 gelas. Lalu air ini sangat penting ya bagi tubuh. Lalu kira-kira apa saja ya fungsi dari air ini? Nah, fungsinya diantaranya yaitu ada sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Seperti yang anak-anak sudah ketahui, dalam sel itu terdapat sitoplasma. Nah, sitoplasma itu kan mengandung banyak cairan air ya. Lalu sebagai pengatur suhu tubuh. Yang ketiga sebagai pelarut zat-zat gizi, membantu proses pencernaan, dan sebagai media pengeluaran sisa metabolisme. Yaitu contohnya ketika kita tidak mengkonsumsi air secara maksimal, maka ketika BAB itu tidak akan lancar. Selanjutnya ada berbagai jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Nah, di sini jika kita melakukan uji coba pada zat makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat, jika ditetesi dengan reagen Lugol, maka akan menghasilkan warna biru kehitaman. Lalu untuk zat makanan protein
maka akan menghasilkan warna merah bata atau orange. Lalu untuk lemak bisa diuji coba dengan menggunakan kertas buram. Dengan dioleskan pada kertas buram tersebut, jika zat makanan tersebut memiliki lemak atau mengandung lemak, maka kertas tersebut akan berubah menjadi transparan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama materi hari ini ya anak-anak. Nah, kesimpulannya, nutrisi itu merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk proses metabolisme secara seimbang. Lalu, terdapat 4 faktor kebutuhan energi, yaitu ada usia, ada jenis kelamin, lalu ada aktivitas, dan ada berat badan. Nah, untuk jenis-jenis nutrisinya sendiri, yaitu ada 6. Yang pertama, karbohidrat, ada lemak, ada protein, mineral, vitamin, dan air. Oke, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya mengenai sistem pencernaan, lebih tepatnya pada submateri nutrisi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Untuk itu, silakan anak-anak dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai struktur dan fungsi pencernaan manusia. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi